Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Supporter Timnas Indonesia. Ada yang menarik di sisa-sisa pemberitaan dari pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain yang dimenangkan oleh Timnas Indonesia 1-0. Selain berita nanti yang akan dibawa kemenangan kemarin sampai nanti Lebaran, ada beberapa yang menarik terkait peristiwa pertandingan itu. Satu, jelas kita perhatikan sang pelatih kita yang baru, Coach Patrick Kluivert. Sekarang terlihat lebih nyaman dalam memberi instruksi dari pinggir lapangan dibanding ketika pertandingan perdana antara Australia melawan Timnas Indonesia. Coach Patrick terlihat senyum-senyum di pinggir lapangan. Ya, hanya senyum-senyum sembari hilir mudik jalan ke kiri dan ke kanan tanpa memberi instruksi ke pemain secara langsung di tengah lapangan. Dan pemandangan yang berbeda justru diperlihatkan ketika melawan Bahrain di GBK Jakarta kemarin. Dari menit pertama hingga selesai, sesekali kamera menyorot Coach Patrick Kluivert yang sedang memberi instruksi ke pemain di lapangan. Sesekali ngobrol dengan Alex Pastoor, Lansar, dan sesekali membasuh keringatnya yang sebesar jagung itu. Kemudian berdiri ke kanan ke kiri memberi instruksi ke pemain Indonesia di tengah lapangan. Dan momen ikonik, momen yang menarik perhatian ketika Rizky Ridho terbaring cedera dan ditarik keluar, Coach Patrick Kluivert memberi arahan kepada sang El Capitano, J.I. Jes. Formasinya dirubah menjadi 3-5-1 dalam bahasa Belanda. Dan langsung disambar instruksi dari Coach Patrick Kluivert oleh sang kapten dengan menginstruksikan kepada rekan-rekan pemain di lapangan menggunakan bahasa Indonesia. Karena Coach Patrick memberi isyarat tangan tapi dengan bahasa Belanda. Dan langsung diterjemahkan oleh sang kapten memberikan instruksi kepada rekan-rekan di lapangan menggunakan bahasa Indonesia. 3-5-1 katanya. Luar biasa. Sudah mulai enjoy sang Coach Patrick Kluivert. Mungkin nanti pertandingan ketiga melawan Cina akan lebih sering teriak-teriak di pinggir lapangan. Kita lihat saja, itu yang menarik. Jadi lebih atraktif, lebih interaktif terhadap pemain di lapangan. Tanpa senyum-senyum di pinggir seperti pertandingan melawan Australia kemarin. Jadi progres yang luar biasa dan hasil yang luar biasa kemarin. Semoga nanti ke depan melawan Cina ada hal-hal menarik yang diperlihatkan oleh Coach Patrick Kluivert sendiri. Nomor 2 yang mau kita bahas adalah cita-cita atau mimpi di matchday ke-9 dan 10. Kenapa kita ngobrol mimpi? Karena dengan kemenangan 1-0 melawan Bahrain kemarin, jelas asa itu ada, peluang itu kembali terbuka. Meskipun berat untuk langsung lolos di nomor 2 klasemen grup C ini, tapi untuk playoff di round 4 terbuka lebar. Syaratnya jelas menang melawan Cina di tanggal 5 Juni besok di GBK Jakarta. Tapi bolehlah kita bermimpi, kita bukan berangan-angan ya. Kita bermimpi, kita bercita-cita supaya Timnas Indonesia bisa lolos. Dengan apa caranya? Dengan kita coba hitung-hitungan. Di pertandingan tanggal 5 esok, jelas Timnas Indonesia akan menjamu Cina di GBK Jakarta. Dan di pertandingan lainnya, Bahrain akan bertemu dengan Arab Saudi. Pertandingan ini cukup menarik. Karena jika Timnas menang dan Bahrain kalah, maka lolos ke round selanjutnya, playoff 3-4 sudah terkunci untuk Timnas Indonesia. Tapi sebaliknya, jika hasil seri dan kita tidak menang, sama kita harus menunggu di pertandingan melawan Jepang. Harapannya sih di pertandingan Bahrain dan Arab Saudi, semoga hasilnya seri. Dengan hasil seri kita masih bisa dengan Bahrain dan Arab seri kita bisa merapat dengan menang melawan Cina. Apalagi pertandingan yang lainnya
yang mempertemukan antara Australia dan Jepang akan menjadi pertaruhan untuk Australia bisa lolos langsung dengan finish di nomor 2. Kalau doa kita ya Australia terjegal melawan Jepang. Semoga saja Jepang bisa memenangi pertandingan dan kita menang melawan Cina. Jadi poin antara Australia, Arab Saudi dan kita tipis dan ditentukan di pertandingan terakhir di mana Indonesia akan melawat ke Jepang, kemudian Arab Saudi dan Australia akan saling bunuh di pertandingan terakhir di Saudi Arabia sana. Dan jelas Bahrain dan Cina akan saling bunuh di pertandingan terakhir. Tapi jika kemarin tadi Bahrain seri dan Cina kalah dengan Indonesia, dipastikan dua-duanya gugur. Tinggal kita berebut di nomor 1, nomor 2 antara Australia, Arab Saudi, dan Indonesia. Jika di pertandingan terakhir Arab dan Australia berakhir seri atau kalah Australia, tapi di melawan Bahrain tadi seri, Indonesia mampu menang nih, kita ngobrol mampu menang melawan Jepang. Ya pekerjaan yang mission impossible ya, tapi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin sebenarnya. Harapan itu ada karena jelas Jepang akan bermain tidak sekencang awal-awal. Jepang akan bermain lebih kalem. Jepang akan bermain ya tidak mengincar poin karena sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia. Karena di pertandingan perdana 5 pertandingan awal hanya Australia yang mampu menahan Jepang di Australia dengan skor 2-2. Tapi di pertandingan kemarin Arab Saudi mampu menahan imbang Jepang ya. Jadi kita lihat apakah Jepang mengendorkan kekuatan apa tidak. Harapan kita sih ketika melawan Australia esok Jepang menang dan terakhir kita mampulah mencoba untuk mengimbangi dengan sekuat atau dengan semaksimal kita mengimbangi permainan Jepang. Syukur-syukur siapa tahu kita dapat hoki dan mampu menang. Dan di pertandingan terakhir Arab Saudi dan Australia berbagi sama. Jelas itu pekerjaan yang sulit sebenarnya, tapi sekali lagi kan kita ngobrol dari awal. Tema nomor 2, bahasan nomor 2 adalah bermimpi, bercita-cita, dan itu salah satu mimpi atau cita-cita kita sebagai supporter timnas Indonesia. Entah layak, entah tidak, sekali lagi itu mimpi. Apalagi ini di akhir bulan puasa, di akhir bulan Ramadan mau lebaran, siapa tahu, karena memang ada yang bilang di bulan Ramadan doa itu mustajab dan dikabulkan. Saya berdoa sebagai supporter timnas Indonesia, siapa tahu dikabulkan untuk pertandingan di Juni esok. Tanggal 5 dan tanggal 10. Kita lihat saja karena seru, kita tunggu, masih lama memang 2 bulan, tapi tak terasa waktu itu akan bergerak cepat sekali menuju ke Juni nanti. Kira-kira apa mimpi dan harapan teman-teman untuk timnas Indonesia di 2 laga esok bulan Juni? Silakan bermimpi dari sekarang, silakan berandai-andai, dan silahkan bermimpi dengan seenaknya. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.